Saudara-saudari, saat ini saya ada di Candi Sudamu Mahatera yang sesungguhnya merupakan makam dari Bante Sudamu. Candi ini terletak di Wihara Ratanawana Arama, Desa Sendangcoyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di lingkungan Wihara Ratanawana Arama dan di tempat-tempat lain ada banyak tanaman. Kalau di wihara ini ada pohon-pohon, apakah itu pohon mangga, pohon pete, pohon durian, pohon kedondong, sawo. Di samping pohon-pohon besar juga ada pohon-pohon kecil. Ada pohon tomat, ada pohon singkong, ada pohon cabai, ada pohon sayur-sayuran. Ada tanaman-tanaman yang berguna, ada tanaman-tanaman yang tidak berguna, tidak berharga, yang justru menjadi perusak, yang justru menjadi pengganggu untuk yang lain. Contohnya adalah ilalang. Ilalang mengganggu tanaman yang lain, merusak yang lain. Maka dari itu, ilalang sering dianggap sebagai hama, dianggap sebagai gulma, sebagai penyakit tanaman. Di sini juga sesungguhnya ada pohon maja, ada pohon bodi juga, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ada pohon sala, ada pohon bambu di lingkungan wihara ini. Ada pohon-pohon yang besar, ada pohon-pohon yang kecil, ada pohon-pohon yang kuat, ada pohon-pohon yang lemah. Di kehidupan kita, di alam semesta ini, ada pohon yang besar, ada pohon yang kecil, ada pohon yang kuat, ada pohon yang lemah. Contoh pohon yang kuat, pohon bodi, pohon jati. Pohon apa lagi? Pohon sawo, pohon nangka. Itu semua yang saya sampaikan itu adalah pohon-pohon yang kuat yang ada di Wihara Ratanawana Arama. Ada pohon-pohon yang lemah, tomat, kucai, cabai, bayam, terus rumput, ilalang itu sebenarnya lemah. Nah, berkaitan dengan tanaman inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya akan menyampaikan ya, tanaman yang setara dengan manusia. Ada tanaman yang lemah, dikelilingi oleh tanaman yang lemah. Tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman yang lemah. Contohnya apa? Contohnya tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman yang lemah. Misalnya cabai dikelilingi oleh kucai, dikelilingi oleh ya bunga jam 9 pagi yang mekar itu. Itu adalah tanaman yang lemah dikelilingi tanaman yang lemah. Cabai, terus bunga kecil-kecil tidak bertahan lama. Kena panas sudah tidak tahan, kurang air tidak tahan, bisa mati. Pada kondisi yang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada tanaman yang lemah, dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang kuat. Misalnya, pohon bayam, pohon cabai, sekitarnya itu pohon-pohon yang besar, pohon nangka, pohon alpukat, pohon durian. Ini ada. Pada kondisi yang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada tanaman di mana tanaman itu tanaman kuat dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang kecil. Tanaman yang kuat dikelilingi tanaman kecil, misalnya pohon mangga. Sekitarnya itu ditanami pohon bayam, pohon cabai, terus
pohon jahe ya, jahe, laos. Nah, ini adalah tanaman yang kuat dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang lemah. Pada kondisi yang lain, di mana-mana tanaman besar, pete dikelilingi pohon mangga, ada pohon dondong, ada pohon sawo, pohon sala, pohon jambu monyet. Ini adalah kondisi yang ada di sekitar kita. Bagaimanakah manusia, bagaimanakah kehidupan orang yang mirip dengan tanaman itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Ada tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman yang lemah. Ini menggambarkan orang yang kebajikannya kurang, perbuatannya tidak baik, ucapannya tidak baik, pikirannya tidak baik. Dia bersahabat dan juga dikelilingi oleh teman-teman yang tidak baik juga. Teman-teman yang tidak benar juga. Mengapa demikian? Ya memang kondisi lingkungannya seperti itu. Orang-orang seperti itu. Orang baik tidak berkumpul di situ, tidak ada di situ. Semua yang ada di situ adalah orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang tidak melakukan kebajikan. Kelompoknya kelompok orang baik. Di situ ya ada pencuri, ada pencopet, pemabuk, penjudi, narkoba, tukang main, juga tukang togel, orang beli togel, dan lain sebagainya. Kondisi yang pertama ini adalah kondisi yang sangat-sangat tidak ideal. Apakah ada di dalam masyarakat kondisi seperti itu? Ada. Ada yang dinamakan kampung maling. Ada yang kampung narkoba. Kalau beberapa tahun yang lalu ada ya lokalisasi doli. Ya, itu kan orang-orang yang tidak baik di sekitar situ juga seperti itu. Yang datang juga orang-orang yang begitu itu. Ini kondisi yang pertama, manusia jenis yang pertama, kelompok jenis yang pertama. Orang yang tidak baik, kelompoknya tidak baik. Pada kondisi yang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang yang tidak baik, tetapi lingkungannya itu baik-baik. Dia sendiri mabuk, orang ini mabuk, suka judi, suka melanggar aturan-aturan, bicaranya tidak karuan. Tetapi dia di dalam lingkungan dia itu jelek sendiri, lingkungannya baik. Kalau saya boleh katakan, ya ini pencuri di kampung orang alim, di kampung ya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang baik. Ini yang kedua. Apakah ada? Ada. Apakah banyak? Banyak. Kondisi yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada kondisi di mana tanaman kuat dikelilingi oleh tanaman yang lemah. Ini menggambarkan orang yang baik, orang yang santun, orang yang penuh perhatian, orang yang penuh kebajikan, dikelilingi di lingkungan yang tidak baik. Lingkungannya tidak benar semua. Tidak ada yang benar. Tapi dia tetap teguh, dia yakin dengan agamanya. Menjalankan syariat-syariat agama, menjalankan aturan-aturan agama. Rajin beribadat, rajin berbuat baik. Tingkah lakunya terkendali, perbuatannya terkendali dengan baik. Baik berjalan, berdiri atau duduk, selalu ada pengendalian diri. Tidak merugikan siapa-siapa dan tidak dirugikan oleh siapa-siapa. Dia menjadi orang yang teguh, orang yang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Lingkungannya memang tidak baik, tetapi orang jenis yang pertama ini, yang ketiga ini, kalau yang pertama tadi kan tidak baik, ketemu tidak baik. Yang kedua adalah orang yang
tidak baik, lingkungannya baik. Yang ketiga, orangnya baik tetapi lingkungannya kurang baik. Adakah yang seperti itu? Ya ada, ya banyak. Yaitu salah tempat, salah penempatan. Sehingga terlahir dalam kehidupan di dalam masyarakat yang kebetulan tidak baik. Tetapi karena orang ini mengerti dhamma, mengerti kebenaran, orang ini tetap melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat adalah tanaman yang kuat, dikelilingi tanaman yang kuat, tanaman yang bermanfaat dikelilingi oleh tanaman yang bermanfaat. Kalau di wihara ini ya, banyak tanaman yang bermanfaat, yang berguna. Berguna apa? Buah-buahnya bisa dinikmati. Antara satu dengan yang lain saling mendukung, saling membantu. Ada pohon sawo, depan saya itu ada pohon sawo. Ada pohon mangga, ada pohon dondong. Alpokat juga ada tapi belum buah. Pohon durian juga ada sebelah sana. Pohon pete banyak. Nah, itu saling mendukung, saling menunjang. Kalau dondongnya habis, biasanya ada mangga. Mangga habis ada dondong. Dondong habis ada durian. Ada sawo, ada alpokat, nantinya ada pohon nangka, ada buah nangka. Umat-umat datang senang. Mengapa? Bisa panen, walaupun tidak nanam ikut panen. Nah, umat-umat dikirimi juga senang. Kalau pas datang dikasih itu sukun, nah, digorengkan sukun, umat-umat juga suka. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu, saudara-saudari? Orang-orang yang memberi manfaat, tanaman-tanaman yang memberi manfaat, dikelilingi oleh tanaman-tanaman juga yang memberi manfaat. Akhirnya apa? Kehidupan itu menjadi nyaman, menjadi damai. Tidak takut kehilangan, tidak takut ada kejahatan. Polisi, tentara, penegak hukum tidak perlu. Karena orang-orang sudah tahu hakikat hidup dan kehidupan. Kalau berbuat jahat akibatnya penderitaan, berbuat baik kebahagiaan. Dia tidak berbuat jahat. Dia tidak berbuat yang tidak sesuai dengan norma-norma keagamaan. Ini kondisi yang paling ideal. Kondisi yang paling ideal. Ya tentu kita berharap terlahir dan hidup, mempunyai penghidupan dan kehidupan di tempat yang sesuai seperti itu. Terus bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari? Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya kehidupan kita bisa lihat. Lingkungan kita itu baik atau tidak. Kita yang bisa merasakan. Yang baik-baik ya ditingkatkan. Yang belum baik, mari kita berubah menjadi baik. Kalaupun lingkungan tidak baik, hendaknya kita menjadi baik. Ya. Tersesat di jalan yang benar lebih baik daripada merasa benar di jalan yang salah. Artinya apa? Kalaupun lingkungan tidak mendukung, kita tetap menjadi orang baik. Karena menjadi orang baik itu, kalau tidak ketemu orang baik, tidak ketemu teman yang baik, pada saatnya nanti ditemukan orang baik. Dan yang pasti kalau kita baik, dimanapun kita akan selalu beruntung. Ingat, kebajikan selalu mendatangkan kebahagiaan. Dimanapun kita berbuat baik, selalu mendapat hal-hal yang baik. Yang paling nyaman, yang baik ketemu yang baik. Kalaupun tidak bisa, ya kita bisa menjadi orang yang baik di antara yang tidak baik. Jangan sampai menjadi orang yang jelek di antara yang baik. Sejelek-jeleknya orang adalah orang yang merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, merugikan lingkungan. Nah, kita harus paham, kita harus tahu. Nah, ini harus kita mengerti, harus kita pahami dengan jelas. Jangan menjadi orang jahat, apapun itu kondisi kita.
Berusaha menjadi baik, walaupun sulit, jangan menjadi beban. Walaupun berat, ya kita tidak jadikan itu beban. Walaupun sulit, tidak menjadi masalah. Berusaha menjadi baik dan selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Ini yang perlu saya sampaikan, yang perlu diketahui, yang perlu saya tekankan. Jangan menjadi orang jahat, tidak melakukan hal yang jahat. Menambah kebajikan, membersihkan pikiran. Dengan cara ini, kemanapun kita pergi, kita akan menjadi orang yang beruntung, orang yang selalu baik, diperlukan, dicari oleh siapa saja. Walaupun di gunung, tetap dicari, di kota dicari, di mana saja tetap dicari. Karena apa? Kita sudah menjadi orang yang baik. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, yang perlu saya sampaikan sebagai santapan rohani, sebagai bekal kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Sabe sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.